Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Trader. Hari ini aku mau reading PKKT ya. Readingnya tentang apakah orang di masa lalu akan bisa kembali bersama dengan kita. Ya, seperti biasa, readingan aku ini bersifat kolektif, yang artinya tidak semua orang akan resonate dengan pembacaan reading aku. Ya, lalu energinya juga bisa kebolak-balik. Ya, so jangan baper kalau nggak resonate untuk kamu. Kalau mau lebih maksimal readingnya, lebih resonate, kalian bisa private reading dengan aku ya. Bisa hubungin aku via WA di description box. Oke, di sini ada 3 file. File pertama berwarna merah, file kedua berwarna putih, lalu yang ketiga berwarna pink. Aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari yang pertama ya. File pertama berwarna merah. Apakah orang di masa lalu akan bisa kembali bersama denganmu? Kalau aku lihat di sini ada Queen of Swords, kartu pertama ya. Kalau dari diri kamunya, kamu memang masih mengharapkan dia kembali ke kamu, ya. Jadi yang kulihat di sini, yang kutangkap energinya, kamu kayak masih cari tahu perkembangan dia. Jadi kayak keadaan dia saat ini gimana, kondisinya bagaimana, sedang apa, lagi sama siapa, udah punya pacar atau belum. Jadi kayak ibaratnya kayak kamu ini masih mencari tahu hubungan dia ini gimana gitu. Intinya kayak cari kabar lah tentang dia, kayak nggak ingin kehilangan kabar tentang dia. Jadi emang dari kamunya kayak masih sayang ya, kayak masih belum move on, yang masih pingin berharap dia kembali lagi ke kamu. Cuma di sini ada Knight of Swords. Dia nggak lihat kamu, kamu lihat dia, tapi dia melengos ya, dia nggak lihat kamu karena rasa sayang itu telah hilang ya. Jadi kayak udah nggak punya rasa cinta lagi, sayang lagi. Makanya kenapa dia nggak ngelihat kamu, malah melengos ya ke sana kepalanya. Dan aku lihat di sini sepertinya dari dianya juga udah punya orang yang dia sayangi. Aku lihat juga hubungan kamu dengan dia juga udah nggak saling ngobrol lagi ya, maksudnya kayak no communication. Dan dari dianya juga nggak ngarepin kamu buat kembali ya, karena yang aku bilang tadi udah nggak ada rasa sayang. Makanya dia kayak udah nggak mau lihat kamu gitu, kayak nggak mau kembali ke masa lalu. Kalau untuk balikan, no, dia nggak ingin buat balikan ya, karena yang namanya perasaan itu udah pudar, udah hilang. Makanya dia udah lama kayak nggak kontak kamu. Di sini ada Eight of Pentacles ya. Ini menandakan bahwa kalian berdua sudah tidak ada komunikasi ya, no communication. Emang dari dianya juga nggak ingin komunikasi lagi dengan kamu. Bukannya dia benci atau gimana, tapi lebih tepatnya dia ini kayak secara sengaja memutuskan kontak komunikasi dengan kamu. Bukan karena dia membenci kamu, bukan karena dia sayang sama kamu, bukan, karena dia sudah move on, karena dia sudah
memiliki orang yang ada di hatinya, ya, dan itu bukan kamu. Makanya kenapa dia nggak mau hubungin kamu, nggak mau komunikasi dengan kamu, ya karena dia udah nggak ada perasaan apa-apa. Dan aku lihat dia kayak lebih ingin menjaga perasaan untuk orang yang dia cintai. Kalau dia masih kontak dengan kamu, masih hubungin dengan kamu, dia kayak berpikir gini, takutnya orang yang dia sayang ini sekarang takutnya cemburu dan malah menjadi salah paham, ya. Makanya dia sengaja emang nggak mau komunikasi dengan kamu karena dia nggak enak gitu loh, kasihan gitu. Lagi pula juga kayak dia nggak tega sama orang yang dia sayang ini. Kalau dia sampai hubungin kamu, takutnya hubungan dia dengan orang yang dia cintai takutnya putus, takutnya berantem, malah jadi konflik. Seperti itu, ya. Dan di sini ada Ace of Swords, ya. Jadi emang menandakan bahwa dia sudah memiliki orang yang dia cintai, ya. Dan dia kayak gak ingin untuk kembali lagi ke kamu. Jadi kayak untuk memulai awal yang baru. Iya, memulai awal yang baru, tapi memulai awal yang baru ini dengan orang lain yang bukan dengan kamu, ya. Dan di sini kartu terakhir, The Hierophant. Dan aku juga lihat keputusan yang dia ambil ini bijaksana, ya, dengan tidak memberikan komunikasi dengan kamu. Kan yang aku bilang tadi, ya, dia memang secara langsung dan sengaja tidak ingin ada komunikasi lagi sama kamu. Walaupun komunikasi hanya ingin sebatas teman, yang dia inginkan hanya sebatas teman, ya, nggak lebih dari itu. Itu aja untuk file pertama, semoga resonate, ya. Oke, aku lanjut ke file kedua. Kalau nggak resonate, coba cek file kedua atau file ketiga, ya. File kedua berus warna putih. File kedua, apakah orang di masa lalu akan kembali bersama? Kalau aku lihat di sini, sepertinya kalian berdua ini punya konflik yang hebat di masa lalu, ya. Jadi sering berargumen tiada henti, tapi kayak sulit buat mencari jalan keluarnya, ya. Jadi kayak konflik ini tuh nggak selesai-selesai. Jadi antara kamu dengan dia ini argumennya malah semakin lama kayak semakin nggak jelas, ya, nggak menemukan titik terang, ya. Jadi kayak salah lagi, ada salah paham dikit berantem lagi. Jadi kayak terus-terusan seperti itu, ya. Jadi salah paham terus, dan ini kayak enggak berkesudahan. Dan aku lihat emang dari kamunya juga masih diem-diem menyimpan perasaan ini kepada dia, ya. Jadi masih ada rasa sayang yang besar untuk dia. Dan memang dari kamunya memang menginginkan dia kembali ke kamu, ya. Wow. Cuman aku lihat ke dianya juga, aku lihat dia sih kayak lagi bingung, ya. Karena dari dianya, energi dianya, kalau dia sampai kembali ke kamu, dia itu kayak capek dan males buat berhubungan lagi dengan kamu. Karena apa? Karena dulu kan kalian berdua kan sering banyak konflik, dan dia tuh takut kalau sampai dia balik lagi sama kamu, kembali bersama, apakah nanti akan terulang kembali konflik tersebut. Jadi kayak dia itu takut terulang kembali kejadiannya pada waktu kalian berdua masih pacaran, ya.
kan waktu masih pacaran sering banget kalian berdua itu konflik, dan dari dianya ini kayak nggak mau ngalamin hal tersebut. Makanya yang aku lihat di sini ada temperance, dia seperti memendam perasaan itu. Sebenarnya kalau dikatakan rasa sayang, ada rasa sayang itu ada, tapi dia ini kayak lebih tepatnya terlalu takut untuk kembali lagi sama kamu, ya, karena dia kayak nggak mau menginginkan hal-hal yang nggak enak itu terjadi lagi. Ya memang sih kalau kita kembali lagi bersama kan belum tentu akan mengalami hal itu kan. Semakin kita besar, semakin menanjak umurnya, bertambah umurnya, otomatis sifat kita juga akan lebih dewasa, lebih stabil lagi kan. Cuman memang yang dari pola pikir dia ini, dia kayak seperti takut. Sayang sih masih, ya, tapi dia kayak takut buat kembali. Karena dia tipe orangnya kayak gimana ya? Ada lelaki atau wanita kan yang sabar ketika ada konflik dengan pasangan. Jadi kayak cari jalan keluar, minta maaf dan sebagainya. Tapi kalau dia ini tipe orangnya kayak segen gitu ya, kayaknya kayak tipe orang itu kayak nggak kuat ketika dihadapkan konflik tersebut. Kayaknya tipe orang kayak pengen buru-buru pergi aja gitu, kayak pengen buru-buru udahan gitu ya. Jadi ya tipe orangnya dia nggak bisa mempertahankan sebuah hubungan, karena tipe orang yang kayak capek ketika ada konflik yang menyerang. Dia tipe orangnya kayak menyudahi hubungan, dan dari situ dia kayak enggan buat kembali. Three of Pentacles. Nah, di sini kelihatan dia kayak milih ya. Kayak milih antara ingin kembali ke kamu atau enggak, atau mencari yang lain. Di sini dia kayak ada pilihan untuk memilih. Tapi kayak belum pasti untuk pilihannya. Jadi kayak dia ini sepertinya butuh waktu ya. Butuh waktu untuk hubungin kamu. Butuh waktu kalau memang dia mau kembali. Dia butuh waktu untuk persiapin mental dan hatinya. Ya. Jadi kayak nggak segampang itu untuk balikan kembali bersama. Karena memang kalau dari kamunya mah cukup mudah, tapi kalau untuk dari dianya cukup sulit. Dan kamu harus pahami, garis bawahi bahwa dia ini tipe orang yang aku bilang tadi, dia orangnya sulit untuk mempertahankan sebuah hubungan ketika ada konflik yang menyerang ya. Dia tipe orangnya capean gitu ya, kurang bisa menghadapi sih. Aduh, kalau kataku kurang bagus ya orang begini ya. Meskipun dia sayang sama kamu, masih sayang, tapi tipe orang kayak gini tuh kayaknya gak enak. Apalagi kalau udah nikah nanti, bagaimana? Ketika ada masalah dikit-dikit pengennya kabur, bukannya diselesain. Emang enak maksudnya kalau kita jalan hubungan dengan orang seperti itu. Dan aku juga kasih saran, di kamunya kamu harus lebih memikirkan lagi ya. Dan di sini aku lihat dari dianya kayak nggak mau lihat kamu gitu ya, kayak nengok ke depan. Jadi kayak dia itu membelakangi kamu, karena menurut dia untuk buat kembali bersama kamu itu dia butuh persiapan ya, butuh persiapan. Jadi nggak langsung take action, nggak langsung. Jadi kalau menurut readingan aku, sesuai dengan tema aku, apakah orang di masa lalu akan kembali bersama dengan kamu? Jawabannya sedikit sulit ya. Bahkan aku bisa bilang tidak, sama seperti kayak file pertama. Karena dia tipe orangnya nggak kuat ketika tertimpa konflik. Dia tipe orangnya kayak pengen buru-buru menghindar. Bukan tipe orang yang memperjuangkan pasangan, memperjuangkan komitmen. Ya, kalau aku lihat meskipun dia punya rasa sayang, tapi kemungkinan untuk kembali bersama itu tidak ya. Itu aja untuk file kedua. Semoga resonate ya. Kalau nggak resonate, coba cek file pertama atau file ketiga.
File terakhir, file ketiga, browse warna pink. File ketiga, apakah orang di masa lalu akan kembali bersama? Kalau aku lihat di sini, kalian berdua ini memang masih saling mencintai. Begitupun dengan dia ya, dia juga masih sayang sama kamu. Cuman aku lihat di sini yang menjadi pokok permasalahannya, meskipun dia masih sayang sama kamu, dia juga punya seseorang lain yang deket sama dia, ya, entah siapapun itu. Jadi kayak meskipun dia masih sayang sama kamu, tapi dia lagi deket sama seseorang, ya, dan dia ini kayak lagi mencoba menjalani hubungan dengan orang yang baru ini, ya. Jadi kayak pelan-pelan gitu, setidaknya untuk membahagiakan hatinya ya. Jadi kayak sebuah ungkapan untuk move on dari kamu. Tapi ya memang tanpa disadari ya memang dia belum bisa move on ya, dan dia juga mengakui itu. Dan di sini aku lihat dia kayak terngiang-ngiang dengan kamu ya. Karena menurut dia sosok kamu itu sosok yang kayak bijaksana, lembut, kayak wanita perfect lah ya, lembut, baik, pokoknya luar dalam dah, cantiknya itu luar dalam. Dan dia itu melihat kamu itu seperti itu, dan menurut dia itu kamu itu wanita yang sangat perfect di mata dia. Cuma memang gak bisa dipungkiri bahwa dia lagi deket dengan seseorang ya, yang aku bilang tadi. Ada Ace of Pentacles ya, di sampingnya The Empress. Dia melihat kamu kayak emas gitu loh, gold ya, kayak wanita yang sempurna di mata dia. Karena dia melihat kamu ini kayak wanita yang gak neko-neko ya. Jadi kayak kamu itu orang yang tulus gitu loh, tulus banget. Dan selama ini kayak dia ini menemukan seseorang yang seperti kamu ini kayak susah gitu ya. Cuman aku lihat ya di sini nanti ke depannya ada the Chariot. Meskipun dia lagi deket dengan seseorang, tapi untuk file ketiga ini sesuai dengan tema readingan aku, apakah dia orang di masa lalu akan kembali bersama dengan kamu? Dan jawabannya iya. Dia akan hubungin kamu kembali ya, dan dia juga akan komunikasiin kamu, nyamperin kamu ya. Karena memang aku lihat dari dianya kayak masih mencari informasi tentang kamu ya, bagaimana keadaan kamu sekarang, kamu lagi sama siapa ya. Jadi memang dia masih sayang sama kamu, yang aku bilang tadi. Meskipun dia lagi deket dengan seseorang, entah dia pacaran atau masih dalam tahap PDKT, tapi ke depannya bagaimanapun dia akan kembali sama kamu. Karena yang aku lihat dia akan milih kamu ya, dibandingkan orang yang baru ini. Kalau mungkin untuk sekarang iya, dia akan pilih orang yang baru. Tapi nanti ketika dia menjalani dengan orang baru ini, dia kayak akan lelah gitu, kayak akan capek, dan dia kayak lebih seneng gitu balikan sama kamu, karena kamu tuh wanita yang istimewa baginya ya. Makanya nanti dia akan mencoba ngejak balikan ke kamu. Page of Swords ya, nggak bisa dipungkiri bahwa dia ini tidak bisa move on, susah untuk move onnya ya, karena kayak kamu ini masih terngiang-ngiang terus di hatinya, di pikirannya. Jadi kayak dia masih berharap banget supaya kamu ini bisa kamu ini dengan dia ini bisa kayak balikan lagi. Tapi kayak untuk file ketiga ini sepertinya butuh proses ya. Dan aku lihat ini prosesnya
dia akan bersama dengan orang baru dulu, baru nanti kamu dan dia bisa kembali bersama. Oke, itu aja untuk file ketiga. Semoga resone. Kalau resone tolong komen di bawah ya. Kalau nggak resone, coba kamu cek file pertama atau file kedua. Bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.